teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang 3 corak umum. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Angela Ferinali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pengertian 3 corak umum. Dalam bahasa Pali, Tilakana, dalam bahasa Sanskerta, Trilakana. Yang sering dipakai oleh mazhab Theravada dikenal dengan sebutan 3 kesunyataan luhur. Oleh mazhab Mahayana, merupakan konsep agama Buddha mengenai ciri umum kenyataan eksistensi seperti yang diresap oleh persepsi. Menurut tradisi agama Buddha, semua hal atau fenomena yang benar dalam keberadaan selain dari nirwana dikuasai oleh 3 ciri umum, yaitu ketidakkekalan, penderitaan, dan ketiadaakuan atau tanpa inti. Tiga macam tilakana. 1. Ketidakadilan, atau dalam bahasa Pali disebut anicca, dan dalam bahasa Sanskerta disebut anitya. Ketidakadilan ini menunjukkan bahwa semua kondisi akan hilang atau tidak abadi, tetapi juga menunjukkan semua kondisi pada situasi yang berputar. Bayangkan sebuah daun tumbuh dari sebuah pohon. Daun itu akan rontok dari pohon dan digantikan dengan daun yang baru. Dua, penderitaan, atau dalam bahasa Pali disebut dengan dukkha, dan bahasa Sanskerta disebut dengan dukkha. Yang kedua, penderitaan. Dalam bahasa Pali disebut dukkha, dan dalam bahasa Sanskerta disebut dengan dukkha. Sering pula diterjemahkan sebagai ketidakpuasan. Guna filosofisnya lebih menyerupai kegelisahan, selayaknya berada dalam kondisi terganggu. Dengan demikian, penderitaan merupakan definisi yang terlalu ketat untuk konotasi emosional yang negatif. Yang ketiga, tanpa inti. Dalam bahasa Pali disebut anatta, dan dalam bahasa Sanskerta disebut anatman, atau ketidakakuan, impersonal, atau tanpa ego adalah antipola dari konsep diri atau ego. Dalam tradisi Hindu, berada kebenaran yang mengikat segala fenomena atau zat mengikat segala hal ilhal, atau Sanskrit Atman. Anatta merupakan suatu ciri umum yang dimiliki oleh segenap perakitan fisik dan komponen psikologis, karena semua perakitan ini secara tersendiri tunduk kepada perubahan terus-menerus dan tetap tanpa berada kontrol dari diri pengamat. Pengenalan anatta adalah apabila pengamat dapat melihat bahwa sesungguhnya segala hal ilhal tidak memiliki inti pusat atau intisari, dalam bahasa Pali sunnata. Karena kekosongan definisi ini, maka sikapnya manusia
Yang paling logis adalah tidak berpamrih. Anicca. Anicca atau ketidakkekalan merupakan suatu fakta yang bersifat universal. Hal ini berlaku bagi manusia, gagasan, pemikiran, dan perasaan, bagi hewan, tanaman, gunung, sungai, atau segala sesuatu yang mungkin bisa kita beri nama. Ketidakkekalan adalah suatu fakta yang tidak terhindarkan. Segala sesuatunya mengalami perubahan yang konstan dari waktu ke waktu. Seperti halnya suatu proses, kehamilan berlanjut ke proses kelahiran, bayi tumbuh menjadi anak-anak, anak-anak tumbuh menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, lalu menjadi tua dan mati. Dukkha. Dukkha berasal dari kata du yang berarti sukar dan kata kha yang berarti dipikul, ditahan. Jadi, kata dukkha berarti sesuatu atau beban yang sukar untuk dipikul. Jadi, kata dukkha berarti sesuatu atau beban yang sukar untuk dipikul. Pada umumnya, dukkha dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penderitaan, ketidakpuasan, dan beban. Sabe sakara dukkha berarti segala sesuatu yang berkondisi terbentuk dari perpaduan unsur merupakan sesuatu yang tidak memuaskan yang akan menimbulkan beban berat atau penderitaan. Dua belas macam dukkha. Pertama, penderitaan dari kelahiran atau jati dukkha. Kedua, penderitaan dari ketuaan atau jara dukkha. Ketiga, penderitaan dari kesakitan atau vyadhi dukkha. Keempat, penderitaan dari kematian atau marana dukkha. Kelima, penderitaan dari kesedihan atau soka dukkha. 6. Penderitaan dari ratap tangis atau parideva dukkha. 7. Penderitaan dari jasmani atau kayika dukkha. Ke-8. Penderitaan dari batin atau domanasa dukkha. Ke-9. Penderitaan dari putus asa atau upayasa dukkha. Ke-10. Penderitaan karena berkumpul dengan orang yang tidak disenangi atau dengan musuh, atau disebut dengan apiyehis samapayoga dukkha. Ke-11, penderitaan karena berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang dicintai, atau biasa disebut dengan piyehivipayoga dukkha. Dan ke-12 adalah penderitaan karena tidak tercapai apa yang dicita-citakan, atau biasa disebut dengan hyapiccanalagi dukkha. Dan ada 3 sudut pandang dukkha. Yang pertama, dukkha. Dukkha sebagai penderitaan yang biasa atau dukkha yang dialami manusia secara langsung pada fisiknya melalui panca indera pada perasaannya. Penderitaan pada kehidupan manusia seperti lahir, sakit, usia tua, berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, tidak bisa mendapat apa yang diinginkan, dan lain-lain termasuk dalam kelompok dukkha ini.
Kedua, Vaparimana dukkha. Dukkha sebagai akibat dari perubahan. Segala keadaan yang menyenangkan manusia adalah tidak kekal dan selalu berubah dari saat ke saat. Perubahan ini biasanya menimbulkan penderitaan atau kemurungan. Ketiga, Sankhara dukkha. Dukkha yang timbul akibat kondisi-kondisi yang selalu bergerak atau berubah-ubah. Dukkha inilah yang berhubungan dengan 5 kelompok kemangelakatan, pancakanda. Anatta. Anatta adalah kata bahasa Pali yang berasal dari awalan an yang sering diterjemahkan sebagai tidak, bukan, atau tiada. Atta berarti inti, diri, sejati, roh atau jiwa. Dalam bahasa Sanskerta disebut juga sebagai anatman. Jadi kata ananta berarti bukan diri sejati, atau dalam konteks penulisan ini anatta diterjemahkan sebagai tiada inti diri. Teman-teman, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video pembelajaran ini biar teman-teman sekalian semua tahu soal video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.